Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Heri Sufriadi dari kelas 12 IPA 2 akan membawakan video tentang tutorial cara membaca atau pengucapan huruf-huruf dalam surah Al-Fatihah yang benar. Kenapa saya buat video ini? Karena saya ingin lebih mengajarkan kepada orang-orang tentang bagaimana cara pengucapan Al-Fatihah yang benar. Karena kan seperti yang kita tahu, Al-Fatihah adalah satu-satunya surah yang menjadi rukun sholat. Karena kalau tidak sempurna Al-Fatihahnya, maka sholatnya juga tidak sempurna. Jadi yang pertama saya ingin kembali tekankan ini tentang huruf-hurufnya atau makhorijul hurufnya atau tempat-tempat keluar hurufnya. Seperti yang biasa diperhatikan itu ada perbedaan antara huruf alif, atau huruf ain yang keluar dari dada dan juga tenggorokan, itu berbeda. Sama a. Terus ada juga huruf-huruf seperti ta, sa, sya, fo. Terus ada juga seperti da, za. Banyak sekali yang bisa kita perhatikan dalam huruf-huruf hijaiyah, terutama dalam kasus membaca surah Al-Fatihah. Oke, jadi kita langsung ke ayat yang pertama. Ayat yang pertama sangat lumrah karena ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah itu bisa dibilang spesial, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini nih kita menggunakan huruf-huruf yang tadi itu sudah kita sebutkan ya. Ada huruf sa untuk bis, itu pakai huruf sa, sin. Bismillahi itu pakai h tebal. Bismillahirrahman itu baru pakai h tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa h yang pertama tebal? Karena di situ menggunakan lafaz nama Allah. Jadi di situ h-nya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu untuk ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini ada banyak juga yang bisa kita perhatikan, seperti al itu alif, jadi a-nya datang dari, bisa dibilang huruf yang keluar dari dada. Karena kalau kita mengucap huruf a, itu dada kita ikut bergetar. A, terus disambung dengan huruf lam sukun atau lam mati, alham, di situ ha. Alhamdulillah itu hanya tipis, jadi pakai ha. Alhamdulillah. Sekali lagi ada lafaz nama Allah, karena artinya dengan menyebut nama Allah. Nah, di situ maha suci Allah maksudnya. Di situ nama Allah sekali lagi tersebut, jadi menggunakan huruf h tebal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang terakhir tuh alamin, menggunakan ain, Tuhan semesta alam. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di sini ada juga potongan dari Bismillah tadi tuh, potongan terakhir, seperti yang sudah kita jelaskan di ayat yang pertama. Ar-Rahmanir-Rahim. Semua ha-nya tipis, pakai ha tipis. Lanjut kita ke ayat yang selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Nah, di sini untuk ma-nya agak panjang, berbeda dengan yang ada di surah An-Nas. Karena yang ada di surah An-Nas itu ma-nya pendek. Nah, di sini kadang-kadang orang terjadi kesalahan. Karena biasanya ya, ma di Al-Fatihah itu suka terbawa ke kasus surah An-Nas. Jadi kalau di sini Maliki Yaumiddin agak panjang ma-nya 2 harokat, sedangkan di An-Nas hanya 1 harokat, Malikin Nas. Nah, itu kadang-kadang di surah An-Nas pun jadi panjang, Malikin Nas. Itu berbeda. Jadi yang di Al-Fatihah panjang 2 harokat dan yang di An-Nas hanya 1 harokat. Jadi Maliki Yaumiddin. Oke, kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ pakai ainnya ada cukup banyak. Kecuali yang pertama, di situ pakai alif. Iyyaka itu pakai alif. Iyyaka Nah, di sini ada ain berharokat sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada 2 alif, 2 ain, selang-seling posisinya.
Kemudian kita lanjut ke ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini pakai yang pertama sekali lagi kita pakai alif karena tidak ada satupun hampir tidak ada kecuali ya kita sebut mayoritas ayat-ayat yang keluar kalau misalnya kita menggunakan awalan itu pakai alif rata-rata kebanyakan, tapi tidak semua karena ada amma yatasaalun, di situ pakai ain. Jadi di sini pakai alif sekali lagi, ihdinas, ha tebal, ihdinas. Di sini fa, huruf fa dengan tasydid, ihdinas siratal. Di sini pa ya agak beda penyebutannya. Kalau pa itu kayak ada sedikit meledak di mulut, berbeda dengan ta. Nah, kalau ta ini seperti huruf kita menyebut t biasa aja. Kalau pa kayak ada meledaknya di mulut. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada pa, bukan ka, mustaqim. Jadi berbeda ya penyebutannya, mustaqim dengan mustaqim. Jadi kalau mustaqim itu kok kayak ada ya bisa dibilang sedikit juga ledakan di bagian tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Nah, ayat yang berikutnya ini dimulai dengan huruf fa. Jadi di sini huruf yang spesial ya, karena huruf yang mendekati huruf S di huruf alfabet itu ada banyak. Ada 4 di huruf hijaiyah. Ada fa, sa, sya, ada fa. Nah, di sini siratal kita pakai fa, siratal. Nah, pa lagi, siratal ladzina ta'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di ayat yang terakhir ini yaitu do-nya. Do yang ada di terakhir itu panjangnya 5 atau 6 harokat. Nah, kebanyakan di sini biasanya orang-orang awam membacanya itu kurang panjang, seperti hanya membaca 3 harokat seperti dengung, mendengung ya. Nah, bacanya kurang lebih hanya seperti itu. Waladdallin. Sebenarnya itu panjangnya 5 atau 6 harokat atau 6 ketukan simpelnya. Waladdallin, tergantung dengan bagaimana tempo kita membacanya. Itu aja ya, yang sekian yang bisa dapat saya sampaikan mengenai perbaikan huruf-huruf di surah Al-Fatihah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.